Mengapa kamu tetap menunda-nunda pekerjaan meskipun itu membuatmu merasa stres, cemas, atau menambah beban? Jam 5 sore, baru aja kamu sadar kalau laporan yang udah kamu tunda-tunda ternyata besok harus dikumpulin. Panik. Oke, waktunya serius. Buka laptop. Tapi coba cek HP dulu deh. Sekalian mampir bentar ke YouTube, lihat channel favorit. Tapi kayaknya mending masak makan malam dulu nggak sih? Biasanya kamu suka masak. Tapi kali ini rasanya hambar karena di kepala masih kepikiran kerjaan yang belum kelar itu. Tiba-tiba udah lumayan malam. Besok pagi aja lah, kamu bilang ke diri sendiri. Dan begitulah, siklus menunda pekerjaan alias prokrastinasi. Saya yakin semua orang pernah ngalamin. Tapi kenapa sih kita terus saja menunda, padahal tahu itu bakal nyusahin diri sendiri? Nah, pertama-tama, perlu diluruskan, nggak semua menunda itu berarti prokrastinasi. Kadang kita memang harus milih mana yang penting dikerjain sekarang, atau mana yang bisa ditunda. Itu manajemen waktu yang sehat. Prokrastinasi itu beda. Itu ketika kita sengaja menghindar dari tugas yang udah kita janjiin ke diri sendiri tanpa alasan jelas. Padahal kita tahu akibatnya nanti bakal bikin hidup makin ribet. Aneh kan? Kayak sengaja jalan ke arah yang jelas-jelas bikin jatuh. Tapi ternyata prokrastinasi itu bukan karena kita bodoh atau malas semata. Ironisnya, tubuh kita justru lagi berusaha melindungi kita. Otak memperlakukan tugas yang bikin stres seolah-olah itu ancaman nyata. Misalnya pas kita sadar harus nulis laporan, bagian otak yang bernama amigdala yang tugasnya mendeteksi ancaman, ngeluarin hormon kayak adrenalin, sama persis kayak respon kalau ketemu bahaya. Masalahnya, respon panik ini bisa lebih kuat daripada bagian otak lain yang ngatur logika dan perencanaan jangka panjang. Jadilah otak milih strategi lari alias menghindar. Kita kabur ke aktivitas lain yang rasanya lebih ringan dan gak bikin cemas. Kelihatannya lebay ya? Masa cuma gara-gara deadline otak kita bereaksi kayak ketemu beruang? Tapi begitulah cara kerja otak. Kita paling sering menunda tugas yang bikin muncul perasaan gak enak, rasa takut gagal, gak percaya diri, atau rasa gak mampu. Penelitian ke mahasiswa misalnya nunjukin kalau mereka lebih sering menunda tugas yang mereka anggap sulit atau bikin stres. Dan makin ditunda, makin berat rasanya tugas itu. Dalam satu eksperimen, mahasiswa dikasih reminder buat belajar seharian. Anehnya pas mereka beneran belajar, mereka bilang, oh ternyata nggak separah itu ya. Tapi saat mereka lagi menunda, pikiran tentang belajar terasa jauh lebih menyeramkan. Jadi jelas, agar prokrastinasi itu bukan sekedar soal manajemen waktu, tapi soal perasaan negatif. Orang-orang yang susah ngatur emosinya atau punya rasa percaya diri rendah biasanya jauh lebih gampang kejebak prokrastinasi, meskipun mereka sebenarnya pintar ngatur jadwal. Banyak orang salah kaprah ngira kalau orang yang suka menunda itu pemalas. Padahal beda banget. Malas itu tandanya energi rendah, nggak ada motivasi, bawaannya pengen rebahan aja tanpa ngapa-ngapain. Sedangkan orang yang prokrastinasi justru seringnya sibuk ngelakuin hal-hal kecil nggak penting buat kabur dari tugas utama. Faktanya, banyak orang menunda karena mereka terlalu peduli. Iya, kebanyakan perfeksionis justru prokrastinator sejati. Mereka takut gagal, takut hasil kerjanya nggak sesuai standar tinggi mereka sendiri. Jadi bukannya nggak peduli, malah kebalikannya. Mereka peduli banget sampai takut kecewa sama hasilnya. Akhirnya menunda-nunda dan menunggu momen yang sempurna. Tapi apapun alasannya, ujung-ujungnya efeknya sama aja. Orang yang sering prokrastinasi biasanya lebih rentan kena cemas, depresi, gampang ngerasa bersalah, dan punya tingkat stres yang lebih tinggi. Bahkan bisa sampai berpengaruh ke fisik. Yang paling parah, prokrastinasi ini kayak lingkaran setan. Memang nyakitin kita dalam jangka panjang. Tapi anehnya, sesaat setelah kita menunda, stresnya memang terasa turun. Itu bikin otak nganggap prokrastinasi sebagai cara aman buat ngadepin tekanan. Terus gimana caranya mutusin siklus ini? Dulu banyak yang percaya solusinya adalah disiplin ketat atau manajemen waktu yang super rapi. Tapi penelitian baru justru bilang sebaliknya. Terlalu keras sama diri sendiri malah bikin beban emosional makin berat. Bikin tugas yang udah kelihatan mengancam jadi makin menakutkan. Kuncinya ada di ngurangin emosi negatif yang bikin kita lari dari tugas. Caranya bisa sederhana. Coba pecah tugas besar jadi bagian-bagian kecil yang lebih gampang dikerjain. Bisa juga nulis di jurnal, kenapa sih tugas ini bikin stres? Apa sih yang sebenarnya kita hindarin? Dari situ bisa ketahuan akar masalahnya. Selain itu,
Coba hilangin distraksi kayak HP atau notifikasi. Karena kalau budaya stres dan prokrastinasi ini dibiarkan, dampaknya bakal balik lagi ke kita semua dalam jangka panjang. Jadi belajar buat lebih lembut sama diri sendiri, sekaligus lebih cerdas ngadapin tugas. Itu kunci buat keluar dari lingkaran ini. Sampai jumpa di video berikutnya.